Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Cynthia dengan NIM 2205166069. Nah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar belajar membuka dan juga menutup dengan materi Kerajaan Sriwijaya. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepada kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, hari ini kira-kira ada yang hadir kah? Atau masuk semua? Ada yang nggak hadir? Hadir Bu, nggak hadir Bu. Kenapa itu alasannya? Kadang dia main biliar juga Bu. Oke, baik, kalau begitu Ibu ingin mengulas sedikit materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Lupa ingat tuh. Kerajaan Majapahit tuh. Ya, benar sekali. Siapa itu tadi? Kak Billy ya? Ada yang tahu nama Kerajaan Majapahit itu berasal dari apa? Inggris ya? Kurang tepat. Ayo siapa yang bisa? Ayo, berasal dari mana? Ternyata Ya. Dari buah maja ya anak-anak. Ya Bu. Kalau buahnya manis, jadi majalah manis. Tapi karena buahnya pahit, jadi Majapahit. Seperti itu. Nah, Manisnya kemana Bu? sudah belajar mengenai Kerajaan Majapahit. Hari ini kita belajar mengenai kerajaan yang ada di Pulau Sumatera bagian selatan, tepatnya yang berada di Palembang. Ada yang tahu kira-kira kerajaan apa? Sriwijaya. Ya, benar. Jadi hari ini kita belajar mengenai kerajaan Sriwijaya. Ada yang tahu arti nama dari Sriwijaya? Sri. Ada yang tahu? Sri. Karena dia berjaya. Sri Jaya. Dari ya silakan. Kemenangan yang gemilang. Ya, mungkin boleh ada yang menambahkan sedikit lagi. Ada yang oke, Akhirnya baiklah. itu Bu. Cahaya. Cahaya dan kemenangan. Ya, benar. Jadi ini dari bahasa Sanskerta ya anak-anak, Sri itu berarti cahaya dan Wijaya itu berarti kemana? Ya. Jaya. Kemenangan. Kalau Jaya Wijaya apa? Berarti yang namanya Sri. Nah, kerajaan ini sudah berdiri sejak abad keberapa anak-anak? 8 Ya, 7. Siapa pendirinya? Ayo, siapa pendirinya? Yang tahu silakan angkat tangan. Oke, pendirinya adalah Budadia. yang Sriwijaya Nasa. Ini ya pendirinya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini bisa juga disebut sebagai kerajaan maritim karena letaknya yang berada di
Sungai Musi. Terus kerajaan Sriwijaya ini juga mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Balaputra Dewa. Oke, sampai di sini saja penjelasan Ibu. Apakah semuanya mengerti? Oke, kalau begitu Ibu kan sudah menjelaskan nih, jadi Ibu mau satu atau dua orang untuk merangkum poin materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Yang bisa silakan katakan. Ibu. Oke, baik, Mbak Fatimah duluan. Jadi kerajaan Sriwijaya ini didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta yang Sriwijaya Nangsa. Nama Sriwijaya ini sendiri berasal dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Oke, cukup ya Nak. Boleh dilanjutkan oleh Nak Adel. Jadi kerajaan Sriwijaya itu Silakan. berdiri pada abad ke-7. Jadi kerajaan Sriwijaya itu bisa juga dibilang sebagai kerajaan maritim karena kan letaknya di pinggir laut. Kemudian kerajaan Sriwijaya itu dipimpin oleh Dapunta yang Sriwijaya. Oke. Nah, jadi Ibu ingin menambahkan ya, selain dari poin-poin yang sudah dirangkum oleh anak-anak tadi, poin lainnya yaitu kerajaan ini juga memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti contohnya ini ya teman-teman. Ini adalah Candi Muara Takus. Kemudian ada juga prasasti seperti prasasti Talang Batu. Kemudian dan prasasti Logir ya. Lalu yang terakhir ada prasasti Talangwo. Nah, itu dia tadi teman-teman. Selain itu juga kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingin bertanya deh kepada kalian. Tadi kan sudah belajar mengenai ini. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Nah, jadi kenapa kerajaan Sriwijaya ini disebut sebagai kerajaan maritim? Sebab memiliki ekonomi yang bercorak maritim karena aktif dalam perdagangan, sama juga letaknya berada di daerah pesisir. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Bang. Saya ingin menambahkan kata mungkin. Ya, silakan. Nambahkan dulu. Kata disebut. Mungkin untuk penambahan kenapa disebut kerajaan maritim mungkin ya hampir sama kayak ini karena mereka aslinya di pesisir karena banyaklah aktivitas perdagangan di situ dan juga pengembangan ekonominya dari situ. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk karena waktu kita sudah mau habis, kita sudah sampai di penghujung waktu. Boleh dong salah satu murid memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Nak Budi. Jadi yang saya temukan di sini kesimpulannya kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim yang kuat ya, dan itu punya peran penting dalam perdagangan internasional terutama antara India dan Tiongkok, dan kemudian memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama yakni agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Baik, bagus ya kesimpulannya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan PR atau pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah ya anak-anak. Jadi PR-nya itu adalah buatlah infografis hasil dari pembelajaran materi kita pada hari ini. Nanti link pengumpulannya akan Ibu share di grup WA kelas kita. Mengerti?
dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Selebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Sehat selalu ya anak-anak. Nah, itu dia tadi ya teman-teman video praktiknya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Dadah.